masak nasi sama rebus telur sekalian. Aduh, telur aku tinggal segini. Ini ada tempe aku tinggal segini. Ayam aku tinggal kukus aja. Kalau microwave ya bisa, tapi aku kukus udah lumayan kok. Ini ada jeruk, ada kentang, aku mau goreng aja, anakku suka. Atau dikukus juga apa sih, tapi digoreng juga enak. Dek, kentangnya digoreng apa dikukus? Digoreng. Ini kentangnya aku kasih garam kayak gini, aku potong-potong, aku goreng. Anakku kan masih pertumbuhan ya, maunya digoreng kayak di KFC, kayak di McD tuh ya mah, kayak gitu. Kalau mama tuh baru kukusan. Nah, besok pakai fryer air tuh. Aku ini siapa mah yang beli minyak Pak Lekku kan ada yang di kelapa sawit ya. Ya sudahlah, mama masih suka juga kok digoreng kayak gitu. Ya kesehatan itu kan juga dari makanan ya, dari doa. Aku tunggu dulu, anakku mau kentang goreng sama ayam kecap. Itu enak loh, semakin frozen itu aku suka kayak gitu. Bumbunya tuh semakin meresap. Itu aku kayak gitu, Bu. Kenapa sih bumbunya semakin meresap ya? Kayak lodeh kayak gitu. Ayam kecap tuh aku seneng. Kentucky aja bisa semuanya bisa di frozen, itu yang nggak disadari ibu aku. Dipikir kulkas itu buat buah-buahan terus, buat puding kayak gitu kan. Selalu dulu kulkasku isinya puding tuh ya, agar-agar itu sama es kacang hijau, buah-buahan itu aja. Jarang ini masakan jarang. Sekali masak habis. Bumbu rawon itu kan nggak apa-apa, bumbu rawon, bumbu soto kalau kamu pulang bawa nanti kayak gitu. Tapi kan sudah digongso ya, udah kuat kayak gitu kalau bumbu rawon. Belum panas, gak apa-apa guys. Nanti juga panas, aku mau goreng ini kentang. Enak ini goreng. Aku suka juga digoreng, kentang goreng, diperkedel, dikukus ya. Aku udah 51 tahun ya, adaptasinya sama makanan tuh mudah daripada anak-anak. Antri nih tempe, itu ada telur rebus kayak gitu. Aku gimana caranya ya kan, sama semua manusia, gimana caranya makan 3 kali sehari, 4 sehat 5 sempurna, itu kayak gitu. Kalau di desa ya, rumah sudah ada kan dari orang tua kayak gitu, usaha sudah dari orang tua kayak gitu. Mungkin kalau aku sendiri ya kerja di pabrik, bapakku tetap kayak gitu, ibuku tetap kayak gitu. Jadi terserah lah, pokoknya pengusaha kayak gitu. Mau petani sambil dagang kayak gitu. Aku di sini membuat kerajaan baru. Gak tahu nanti anaknya aku mau kerja di bidang apa. Yang penting itu sudah ada sarjananya, aku kayak gitu. Nanti anakku sarjana kayak gitu, mau kerja di mana aja, bahasa Inggris sudah lumayan kayak gitu. Aku stimulasi sejak dalam kandungan ya, namanya juga bapak aku itu petani kayak gitu. Di pemerintahan level paling kecil ya. Kalau keluarga kan terkecil ya. Itu dulu aku bingung. Terkecil gitu. Apalan banget kan ya, sekarang udah ya lumayan lah wawasannya. Itu udah kering. Ya. Itu kayak gini anakku suka.
itu. Oh. Sekolah gak ono koncone aneh ya. Aku mau langsung pulang. 6:30. Nah, aku sudah di rumah. 6:30 lewat 3 menit. Udah di rumah. Kayak gitu, anakku udah berangkat. Aku nggak mampir kemana-mana karena sudah ada stok kayak gitu. Menurut aku nggak banyak-banyak stok kan. Aku udah bisa kerja ya. Insya Allah. Aku dulu kerja di pabrik kayak gitu. Paling enak itu pabrik yang kayak kebutuhan banyak orang itu ya. Kalau menengah ke atas itu kayak mobil kayak gitu kan. Kalau orang kaya yang banyak di dunia ini pasti banyak yang beli kayak gitu loh. Aku dulu, sampai apa ya? Aku gak enak kalau gak ada kerjaan kayak gini kayak gitu. Aku bantuin temen aku kayak gitu. Apa kerjaanku sudah beres kan ya kayak gitu kan. Aku bantuin teman aku kayak gitu. Gak enak aku diem ini. Aku bantuin teman aku. Bukan aku sok ya kayak gitu loh. Kok aku cepet sekali sih kayak gitu. Kayak gitu. Apa kamu gak teliti itu? Kan cuman prosedural kan ya. Udah SOP kayak gitulah. Coba kamu teliti lagi kayak gitu. Yang kamu reject lagi apa? Reject aja yang nggak bener. Udah besok juga diulangi. Lama-lama cincin itu kalau dikikir terus kayak gitu. Kecuali ada yang lubang kayak gitu. Baru itu ditambal kayak gitu kan. Lubang kecil titik kayak gitu. Itu kalau perusahaan emas kan serbuknya sangat berarti banget kayak gitu loh. Emas kan kayak gitu. Kalau perhiasan kan macam-macam, ada dari perak bahannya kayak gitu. Bahannya dari perak, terus emas putih ya. Kemudian suatu ketika aku bilang kayak gitu, kenapa dalam hati aku ya ada yang diem kayak gitu nganggur. Aku kenapa nggak buat kawat kayak gitu. Kenapa nggak buat pabrik kawat? Pabrik kawat itu kamu nggak? Pabrik mesin kawat itu bikin kawat itu cuman segini, tapi prosesnya kan dilempengin dulu, kemudian dibentuk kawat kayak gitu. Seneng sih aku punya pengalaman. Aku kalau nggak ada kerjaan tuh aku lihat itu apa ya namanya itu data-data pemasaran itu model kayak gini lakunya berapa, sisa stoknya berapa kayak gitu aku lihat itu. Tapi kan aku nggak ada wewenang itu. Jadi aku ya lihat aja, nggak ada wewenang aku. Sebenarnya aku bisa bantuin marketing ya, marketing kok udah ada itu ya kayak itu yang sedikit nanti diproduksi. Udah ada sih, udah ada tugasnya kayak gitu loh. Sudah ada tugas masing-masing kayak gitu. Jadi aku rasanya aku gimana ya kayak gitu. Kan ada di pegawai negeri itu ada gaji buta daripada aku makan gaji buta kayak gitu. Karena produknya itu menengah ke atas kayak gitu. Nggak kayak sabun, nggak kayak makanan kayak gitu. Aku nggak pernah. Oh, mie, pernah mie. Waktu itu belum nikah kayak gitu. Wah, itu waktu itu aku senang sekali. Aku udah mau belain tuh ya. Pindah ke Gempol. Wah, aku udah izin bapak aku. Nggak apa-apa sih sebenarnya bapak aku kan terserah ya. Temen aku yang di Surabaya itu nggak bisa aku. Kayak gitu. Ke Gempol jauh kayak gitu. Kan aku tengah-tengahnya itu. Waduh gimana? Ya udah. Satu berhenti semuanya biar cari yang deket Gempol rumahnya kayak gitu loh. Aku itu setia kawan sama temen aku kayak gitu. Gak mungkin lah aku ke Gempol sendirian. Kayaknya gimana ya, habis berempat kemana-mana kan itu. Apalagi masih baru kayak gitu loh. Itu nggak salah juga supaya perusahaannya juga lebih lebih berkembang kayak gitu. Mungkin aku sama temen aku punya yang lebih cocok kayak gitu. Kalau perusahaan baru tahu kan kayak gitu loh. Pabrik baru kok perusahaan ini sama aja ya pabrik baru kayak gitu. SOP-nya masih belum kayak gitu. Pabrik mie kan mudah sih kayak gitu loh. Kan kayak bikin mie di media sosial kan sudah banyak ya kayak gitu loh. Itu ada makanya habit kerja, etos kerja, kemudian ada SOP. Apalagi aku nggak tahu standar operation procedure. Jadi kalau kerja itu kayak gitu sih sudah malah enak yang SMA menurut aku. Iya kan?
lulusan SMA kayak gitu. Tapi aku nggak menyerah, itu nggak apa-apa kamu, apalagi laki-laki sarjana dulu kayak gitu. Supaya kamu nanti kalau kalau dari SMA kan meloncatnya sarjana dulu ya. Kalau anakku sudah sarjana siapa tahu nanti langsung sekolah S2-nya di luar negeri kayak gitu. Aku kan batu loncatan kayak gitu sih biasanya teman aku di OXO kayak gitu. Di mana lagi? Pertamina itu aku banyak di kemana ke luar negeri kayak gitu. Supaya lebih lihat langsung. Apalagi pinter Inggris ya dan mau belajar kayak gitu. Apalagi laki-laki. Kalau perempuan aku nyalinya ciut banget ya. Temennya gak ikutan aja aku gak berani ke gempol. Aduh, aku juga gimana ya kalau teman-teman aku gak ikut kayak gitu. Aku digempol. Cari kos-kosan lagi kan sendirian aku. Kan palikku juga di Pasuruan sebenarnya. Kan aku bisa sendirian kayak gitu. Tapi koncoku gak gelem kayak gitu loh. Mau jadi kepala bagian kayak gitu aku. Ayo ini ada pemilihan kepala bagian kayak gitu. Aku tanya dulu berapa sih selisihnya. Sebenarnya aku orang matre sekali loh ya. Kok aku salah kayak gitu loh. Kamu ngasih harga murah sih kayak gitu. Sarjana masa segitu. Kamu nggak tahu ya pengusaha kayak gimana kayak gitu. Kalau pengusaha itu ya sudah tahu kebutuhannya. Tunjukkan dulu dengan kinerja berapa tahun kayak gitu. Kalau masih baru itu kayaknya menuntut itu kayaknya masih apalagi belum pengalaman ya. Kalau udah pengalaman kerja di mana di luar negeri kayak gitu pasang harga di Indonesia biasanya nggak bisa murah kayak gitu loh. Iya kan? Udah standar dolar kayak gitu loh. Makanya terserah lah rezeki itu nggak akan kemana kayak gitu. Yang penting dikasih sehat itu nikmat sehat dan waktu luang itu sekarang aku bisa optimal kayak Pak suami aku sebenarnya privasi itu butuh sekali kayak gitu. Kan aku aja pak muka aku tok air nggak pakai lipstik kok kayak gitu. Suatu saat juga aku ada tuh titik jenuh kebosanan kayak gitu, apalagi kayak gini ya sedikit kayak gitu. Toh aku udah ada rezeki sehat itu menurut aku itu jadi aku turunkan ada level aku kayak gitu, apalagi bapakku kaya kayak gitu, suamiku kaya kayak gitu kan. Iya ya, dalam tanda petik ya kayak gitu mau berjuang bareng udahlah nanti lama-lama juga lunas kayak gitu, nggak usah terlalu ambisi kayak gitu. Ya kan mungkin bukan ladang rezeki aku di sini kayak gitu. Aku udah dari apa aku ya untungnya aku nggak pakai make up jadi nggak hemat kayak gitu loh. Nggak usah pakai make up nggak pakai lipstick kayak gitu, lebih hemat menurut aku kayak. Tapi namanya ini kan ada unsur iklannya juga kayak gitu, gimana lipstick itu berpengaruh dalam wanita kayak gitu. Kemudian kayak kacamata juga ya. Stepres pakai kacamata mudah, efisien kayak tinggal plek kayak gitu, gak usah melukis-lukis kayak gitu. Kemudian apa lagi ya? Ya wanita dan dunia itu penting banget. Wanita dan uang itu kayak gitu. Itu Lili suka uang banget itu. Uang suaminya disikat kayak gitu. Uang pinjaman makan enak kayak gitu loh. Udah aku gak frugal living dulu ini nanti pada protes yang dipinjemi uang kayak. Enak yo, enak yo. Diselangi duit enak-enakan mangan turu kayak gitu loh. Padahal aku itu seneng masak, udah naluri kayak gitu. Cuma goreng apalagi ngukus semuanya mudah. Nggak kena minyak kan kalau goreng itu kayak gitu. Tapi anakku masih masa pertumbuhan tuh suka digoreng. Aku juga suka semuanya. Aku ngomong, Pak aku perai racun kayak gitu. Pak suami aku yang belum sadar sampai saat ini suka makan kayak gitu. Udah aku mau ya kak biasanya. Ya semoga yang anak-anak petani itu siap dengan perubahan-perubahan kayak gitu loh. Tapi aku lihat yang lulusan SMA aku anteng kok ya kayak gitu loh. Sudah ada UMR sama teman-temannya sama kayak gitu loh. Kan aku kepala bagian cuman beberapa ya kayak gitu. Iya kan? Ya, jadi sorotan kan ya. Aku kepala bagian loh kayak gitu kan. Ya aku mau minta gimana? Aku gak enak kayak gitu. Ibuku gak bolehin aku. Kalau kamu belum kasih haknya, kamu gak bisa nuntut kayak gitu. Gak boleh nuntut. Nih kentang goreng, tempe,
nyampur telur rebus, buah, itu ada jeruk. Sarapanku sehat ya. Tinggal susunya aku nggak seberapa susu itu. Belum beli aku, mestinya aku minum online loh. Tapi anakku kan saingan ya sama anakku. Anakku juga minum susu. Jadi ini aja ya. Ini kemarin aku buah. Bapakku wong tani kok kayak. Lapo sih iri ngono. Bojoku tani kok, lapo iri ngono. Ya alhamdulillah ya. Ya kayak gitu, kalau semuanya kaya kayak gitu. Insya Allah nggak ada itu sifat-sifat iri dengki kayak gitu. Kalau semuanya bikin suami aku ya terserah ya, seneng aja ya. Aku lihat istriku kok kayak gitu. Ngapain aku lihat istri orang kayak gitu loh. Tapi kan memang sedikit yang nonton ya, nggak masalah, itu resiko. Karena suamiku teknik kimia, teknik komputer. Jadi menurut aku optimal aja ya, kayak gitu ilmu yang didapat sama aku teknik kimia kayak gitu. Gimana aku sehari-hari aku. Tapi gak kerja ke pabrik lagi, soalnya pak suami aku nggak boleh kerja lagi. Ini aja sebenarnya aku mau laptop baru, HP baru, pak suami aku masih belum ACC. Dulu ya sama anak aku. Kayak gini aja tuh. Udah aku cuci kayak gitu. Mungkin kalau hidup ya apa ya, keluarga independen kan nggak lihat siapa-siapa ya selain keluarganya sendiri. Kayak gitu. Kalau aku kan dulunya keluargaku sangat apa ya, berkoloni itu apa? Ya deket banget, nenek, kakek, mbahku yang satunya tuh sangat dekat sekali. Aku udah pernah ngalami kayak gitu. Jadi kalau ada family channel kayak gitu terus dapet itu, aku udah gak kaget kayak gitu. Karena aku ini udah independen kayak gitu. Anakku nggak ada figur gimana mbahnya sama kayak gitu. Cuman anakku yang nomor satu aja ada ibu bapak aku kayak gitu. Anakku yang nomor dua ini bapakku aja kayak gitu. Jadi figur-figur gimana sih kakek nenek kayak gitu masih ada kan, bule-bulenya juga sudah ada semuanya ya. Sama aja kalau bule itu ya sama kayak mamah kayak gini kayak gitu. Masalahnya itu kan berjauhan kayak gitu loh, interaksinya itu jarang kayak gitu. Adikku perempuan semua, aku laki-laki semuanya kayak gitu. Jadi sebenarnya ya menurut aku efektif sekali sih kalau nggak tahu kerjaan orang tuh ya kayak gitu. Aku setiap hari tuh habis makan duduk sebentar kayak gitu, udah cuci piring kayak gitu. Jangan ditunda kayak gitu karena itu nambah stres hal-hal kecil kayak gitu aja ya. Aku mikir kayak gitu, belum kayak gitu. Itu daripada ngurusin ekonomi, ada intervensi apa ya wanita lain ini. Aku kan sangat jijik ngurusin kayak gitu ya, pak suami aku tuh kayak gitu loh. Udah kayak gini aja, aku yang belum beres diberesin kayak gitu. Kalau sudah kaya enak kan, kayak keramik mulus kayak gitu kan. Ini sudah sih tapi ada yang pecah-pecah tuh, memang aku nggak perbaiki, biarin aja kayak gitu daripada mbakku dulu kayak gitu. Udah aku kayak gitu aja wes, nggak pernah aku mulu nggak pernah kayak gitu diajak ngontrak karena mbahku ngontrakin rumah kayak gitu. Kenapa aku nggak kepikiran kos ya kayak gitu. Aku takut di sana itu kan daerahnya apa ya? Aku kan pernah di Surabaya. Tuh Rungkut itu bagus airnya, nggak pernah aku kayak gitu. Di sebelah sono, Rungkut sebelah sono kos kayak gitu. Wah, airnya ngantri kayak gitu. Di sana itu cuman 10 orang, di sana tuh hampir 30 orang kayak gitu loh. Jadi gayung pagi-pagi itu kuliah itu, gayungku sudah nomor 5 kadang-kadang. Kadang-kadang kalau aku urgent banget nomor satu kayak gitu. Pagi jam berapa itu udah bangun kayak gitu, naruh gayung di situ kayak gitu. Udah hafal sebenarnya, kecuali kok kosong ya. Andi aja kadang nggak bisa kayak gitu, harus tanya. Ini siapa ini kayak gitu kalau kosong. Nggak bisa langsung nyelonong kayak gitu. Itu aku sama perempuan tuh kayak gitu. Asik ya kalau perempuan sama perempuan tuh enak kayak gitu. Kalau laki sama laki-laki ya aku harus
apa ya, lebih sportif kayaknya. Aku sukanya tuh lebih sportif kayak gitu. Aku udah mau ngisi-ngisi air kayak gitu ya. Kalau kalau ada dispenser sih nggak usah kayak gitu, tapi aku suka RS kan. Aku pernah punya dispenser tuh, dapat kan dari itu. Aku beli mobil baru kan. Di mana ya, di hotel. Aku ke hotel sama anak aku berdua. Berani aku meskipun masih baru, ala Sidoarjo ae. Ke Surabaya juga meskipun aku perantauan kayak gitu. Dapat itu. Dari aku dapat kupon beli mobil tuh, dapat kupon ya kayak gitu. Diundi, dapat dispenser. Aduh, gimana ya namanya, aku punya adik gak punya ibu kayak gitu ya. Sedih loh ya gak punya ibu ya. Ini kalau kamu nikah nanti pakai ini dispenser kayak gitu. Paling kalau dijual 300-an kayak gitu. Pakai aja kayak gitu. Aku juga kalau pakai listriknya nambah, aku mending beli AC. Beli AC, pakai AC daripada untuk minum. Aku udah ada lemari es kayak gitu. Udah aku kasihkan adik aku buat bekal nanti kalau menikah kayak gitu, supaya nggak nggak jomblang nggak gitu antara aku dan adik aku. Ada ibu dan tidak ada ibu tuh menurut aku biar sama kayak gitu, kasih sayangnya itu terobati kayak gitu, gak usah cengeng kayak gitu loh. Nggak taunya aku yang masih meraung-raung. Makanya pak suami aku harus punya HP baru kayak gitu, kalau nggak laptop baru. Karena duwe ngono loh. Tapi aku seneng kayak gitu berbagi pengalaman. Ya kan, pakai bahasa rakyat aku. Pasti teman-teman aku nggak tahu yang di Ambon ya. Gimana Rosi kabarnya? Ya kan, Andrianusa siapa tuh namanya ya? Rosi ini mbak aku ponakannya Andrianusa loh. Kayak gitu. Siapa ya, ada Rosi. Rosi bukan yang Rosi. Siapa lagi? Aku nggak tahu ya. Teman-teman aku di Petra itu anak gubernur, anak bupati. Wah, aku masa tanya ya, namanya sahabatan kayak gitu, berteman gitu. Aku nggak pernah itu kayak gitu. Lagian lagi sibuk-sibuk kuliah kan ya. Kalau SMA sih mungkin masih ada tenggang-tenggang waktunya ya. Bayangin kuliah teknik kimia gitu. Ngurus-ngurus bapak emane. Terus di kuliah no wis meneng ngono kan yo. Itu SMP itu masih aku cari jati diri kayak gitu loh. Pak, kenapa aku tuh kayaknya kan tempatnya orang kaya di sana ya. Oh no, mbahmu kok di kono kayak gitu. Ada mbahmu di sana kayak gitu. Mbak Kakung aku itu temennya Mbak Kakung yang di Jalan Pahlawan itu kayak gitu. Namanya orang tuanya ini. Aku tanyain pagi-pagi. Pas istirahat pertama dia malah lupa lah. Ya apa sih? Aku nggak ngomong ya sama Mbak Kakung, aku nggak ngomong biar aja. Masuk kon mau isu pamitan karo sopong. Kok gak apal karo bapake. Udah kayak gitu aja supaya aku tuh kerasan sekolah kayak gitu. Gak taunya sampai sarjana. Kemudian aku menikah, sekolah lagi di Al Akbar. Aku seneng tuh. Kalau nggak di Al Akbar mungkin aku nggak sekolah. Mungkin di tempat biasa kayak gitu ya. Karena aku punya nilai apa ya, religius menurut aku ya. Iya kan, aku di sana tiduran sama teman-teman aku. Kan habis sholat ya, habis sholat duhur, capek sekali. Enak kan di masjid tuh dingin sekali kayak gitu. Oh belum masuk masih ada setengah jam. Wapek kuliah tuh udah tahunya wapek kok ngurusin anak. Aku kan pingin ngerasain kayak ibu aku kayak gitu. Kalau ibuku sampai ke Jogja, aku ditinggal di rumah sama mpok aku. Adikku yang diajak kayak gitu. Aku nggak diajak waktu itu. Karena aku sakit-sakitan kan. Adik aku lebih kuat gitu, lebih gemuk kayak gitu dulu itu. Kemudian aku baru adik ibuku jadi kepala desa sama Pak Camat, bareng-bareng satu grup itu kayak gitu. Pokoknya satu kloter tuh satu kloter, satu kelompok naik bis bareng-bareng. Adiknya ibuku juga diajak, adikku yang ragil tuh juga diajak ke Jogja kayak gitu. Seneng banget aku. Seneng sekali ke Jogja kayak gitu. Belum ada tuh aku duduk di itu, gak tahu aku. Duduk di candi itu, katanya nggak apa-apa ya. Aku foto di situ. Ada fotonya, seneng banget. Seneng loh.
Kamu coba deh jalan-jalan, pasti kelihatan cantik kayak gitu. Kalau kamu di rumah kayak gini tuh, aduh, bosen liatnya kayak gitu. Makanya aku gak maksa kok nonton. Udah, itu udah bersihkan. Tuh, udah selesai. Manjepin kayak gitu. Buka pasang ya. Nggak apa-apa kok, ini kok. Memang udah 25 tahun ini mau tak bersihkan kayak apa, kotornya tetap kayak gini. Ini. Seneng kan kayak luar negeri. Ini aku di Bromo. Tuh, kayak luar negeri kan. Ini di kebun cengkeh Blitar. Nih. Sama temen aku. Oh, ini di Blitar ini. Pesamben. Di kebun cengkeh. Tuh kan. Ini di rumah aku sama adik aku, ini adik aku. Adikku yang terakhir. Ini anak pertama, sulung dan terakhir. Dan bontot. Ini aku di balai desa ini tuh. Bukan Pak suami aku seneng ya. Seneng deh jalan-jalan. Ini di Kubis. Tuh Kubis aku suka sekali tuh Kubis. Bonbin di kebun binatang. Juga di Bonbin. Ya, tahun 94. Sama sahabat aku. Nih sama sahabat aku di pabrik gula. Tuh, ada turis mancanegara. Itu sahabat aku. Reuni SMA. Aku cari temen aku gak ada, semuanya kemana sih? Gak datang. Aku terpaksa ya. Ya aku datang lah. Ini di Wisma Santi. Kalau ini di Bali, di bangun tidur aku difoto sama teman-teman aku pakai jepit, sandal jepit di Bali. Bapak ibu aku, tuh bapak ibu aku. Aku pakai Mickey Mouse. Adikku yang pakai bantal. Adikku di tengah. Nih sama ibu aku sama adik aku. Ini aku di Bali. Loh, udah sering ya aku. Udah sering ya aku jalan-jalan. Ini di Pura ya, Ubud. Ini di Nusa Dua sama sahabat aku. Ini yang setauku nih keponakan ya Pak SBY. Udah tahu lagi aku. Pokoknya wali kota Probolinggo. Ya siapa lagi ya? Apa yang mana ya? Ini bule aku. Tuh. Ini aku di Borobudur. Yang sama Pak Camat dan rombongan. Rombongan Pak Camat, seluruh kepala desa kayak gitu loh. Ini anak kepala desa. Ini kawan anak kepala desa lagi duduk-duduk di atas candi. Aku karnaval SMA. Itu ada sapi. Bayangin kalau kuda ya. Aku takut bajaran. Ini sahabat aku juga. Ini di kos sahabat aku, Mbak Nurul. Mbak Nur. Mbak Nurul. Adik aku. Ini adik aku. Ini bu guru aku. Bu Tati. Tuh teman aku tinggi sekali ya. Kenapa nggak masuk polisi ya? Ini Veronica tuh bareng sahabat aku Veronica. Nih. Bapaknya pengacara. Bapaknya pengacara kenapa nggak baik-baik ya gitu. Ini enggak, aku suka aja motoran kayak gitu. Aku anter ya ke terminal. Ini Suster Paulin, Pak Yakob, Pak Darto, Bu Kristin. Aku inget lah. Ini ibu aku lulus kuliah, aku tuh marah-marah gak diajak. Adikku diajak, aku gak diajak. Aku kemana-mana gak pernah diajak sama ibu aku. Ini sahabat aku, Riani, Lili juga namanya. The Quad ini The Quad. Ini pas aku lagi punya kamera, aku difoto. Ada temen aku datang, difoto-foto.
Ya iseng-iseng. Ini baju keemasan aku, rancangan aku. Ini adik aku 4 bersaudara. Ini di sungai, di pegunungan di sungai. Ini banyak-banyak tuh. Ini ada anggreknya. Tuh ada anggreknya kan. Ini mendongkrong ini. Ini di rumah bule aku. Tah 17 tahun sama Mbak Kakung. Ini tiup-tiup lilin mana yang pakai nasi kuning ini. Ini adik aku. Ini udah muncul sepupu-sepupu ini. Sepupu. Udah ya kenangannya. Ini adik aku. Nah, ini aku di kos-kosan. Ini teman kuliah aku. Ini teman kuliah aku nih. sorry. Tuh. Wow. Ini aku, ini sahabat aku. Semuanya sahabatan nih. Ini teman aku. Kita berempat. Berlima. 1, 2, 3, 5. Cowoknya cuma 2, body kuat. Ini aku jaket kesayanganku. Ini kan berlima sahabat aku. Cantiknya teman aku. Kok nggak buat juga sih? Alah. Ini tuh Bandulan. Ini Lulu Umi Habibah. Jombang. Bandulan ini dimanja kan? Ini mau ada lamaran. Teman-teman aku. The Gang Kos. Tuh. Ini di kapal, enggak kelihatan di kapal ini. Ini di Damri Biskota. Ini kangen sih. Biar cewek sama cewek mesra juga loh. Tuh kan. Ada firasat ya. Ada firasat. Model. Ini action. Pengarah gaya. Tuh. Suka sekali. Bahagia banget. Enggak. Ya susah bareng bersama. Ini teman SMA. Grup SMA. Pan sendiri nih, Bo. Helm. Ini lucu ya, Cabi. Ini tembem, si tembem. Ini Yuli Kurniawan ya. Ini anak, aku taunya orang Indonesia tuh, OI itu dari dia. Dia kan anak tentara kayaknya. Pangkatnya opo? Gak ngomong sih. Ini makan bakso. Dipacet. Tuh seneng banget loh. Persahabatan tuh indah. Pak, lihat apa, Pak? Ini seneng kan? Udah dipacet ini aku, kepacet. Ini di Blitar nih. Ini di Blitar. Ini lagi posyandu. Aku tulis itu posyandu. Lah posnya hilang. Ini posnya di sini. Lagi ngajar ngaji. Tuh ngajar ngaji aku. Ini lagi asirihi sama sahabat aku. Lulu Umi Habibah. Tuh lagi Valentine. Lagi Valentine. Ini di Perbik Gula sama teman-teman aku. Ekskursi. Banyak karung, banyak gula itu. Ini sahabat aku juga mulai dari semester 1. Ini aku sendirian.
Nggak takut di pabrik. Sekarang jam 2:02. Sebentar aja nyiapin seragam besok anak aku. Pakai kisprint biar wangi, biar licin. Besok anakku pakai seragamnya biru, hijau toska ini. Aku pakai serikama spion. Tuh. Wes, udah selesai. Tuh, aku taruh di sini. Besok anakku tinggal ambil kayak gitu. Oh, wow. Yes. Sweetie. Toko sayur ya, kayak ala luar negeri kan, toko sayur itu sore ada, pagi ada. Aku seneng banget kayak gitu loh. Kalau bapak aku nggak pernah beli, ibu aku nggak pernah beli buah sayur, nggak pernah beli. Sekarang aku mau jemput anak aku mau beli pisang. Mana ya pisang? Banget kepok ini ya. Kepok. Oh, bawa HP. Lo. Cantik sekali hari ini, ada dilarang parkir, buang sampah, berjualan di sepanjang jalan ini. Udah ya, aku mau pulang dulu. Tuh, sekarang suasananya mendung. Tuh, mendung. Ini aku bareng anakku sudah pulang sekolah. Bayangin aja kalau komentar dibuka ya kayak biasanya, kayak YouTuber biasanya. Pas suami aku nggak boleh, jangan kayak gitu. Nanti nggak bisa ngurusin anak kayak gitu. Kan ada gurunya kayak gitu, kan sekolah kayak gitu. Masa aku masih cawe-cawe sama urusan sekolah kayak gitu. Yang penting kan aku bayar kayak gitu. Aku ulangan tak suruh belajar kayak gitu, tak suruh sholat kayak gitu. Karena laki-laki itu imam ya, makanya memang enak jadi makmum tuh, enak kayak gitu. Makanya aku nggak dumeh kayak gitu. Aku perempuan nggak dumeh, anakku juga kayak gitu, jangan dumeh laki-laki. Ya kan ya, Dek? Oke. Ih, ngapain itu bikin video sendiri? Udah jadi artis mama. Ya kalau artisku mogok, aku gak bikin video loh. Aja kamu pikir anakmu males? Enggak, kadang-kadang anakku itu privasi itu mahal ya, Dek ya. Jadi aku mungkin metamorfosisnya nggak tahu anakku ada di mana kayak gitu, rahasia. Metamorfosisnya itu yang penting, kayak penyanyi cilik ya. Apa ya, lupa aku namanya. Sudah jadi dokter, udah kayak gitu. Mungkin logonya saja kayak gitu, mungkin artikel-artikel kayak gitu, setelah jadi dokter, setelah jadi insinyur kayak gitu loh. Maksud aku kayak gitu. Kalau mamanya jadi apa-apa kayaknya nggak mungkin. Perasaan bapak itu gimana ya, anaknya sudah kuliah, nggak kerja, nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin aku lihat ya, aku simpulkan tuh bebas finansial itu anakku sarjana nggak kerja terserah kayak gitu.
karena bapakku, pak suami aku tahu keadaan pak suami aku, jadi kayak gitu udah wanti-wanti kayak gitu sejak aku mungkin lihat pengalaman bapak aku ya, kalau dua-duanya bekerja itu lebih safe kayak gitu, apalagi banyak pendapatan kayak gitu, apalagi aku sarjana. Harapanku bapakku itu apa ya, masalahnya bapakku berubah kayak gitu, tapi menyadari banget pak suami aku berjuang sendiri dan titik. Udah aku mau pulang aja. Kita jalan, kita bikin romantis hari ini, suasananya mendung sekali. Kita bikin romantis, seneng aku sama anakku mengukir hari, tapi pak suami aku nggak capek. Yang penting aku sehat kayak gitu, tidur cukup, makan cukup. Udah. Oh, ada kurban Idul Adha ya. Sebentar lagi Idul Adha, Dek. Tuh hari ini mau ditanamin sawahnya. Sebentar lagi Idul Adha, Dek. Anak sekolah. Ini aku beli tadi pisangnya 20.000. Aku mau bikin ya kolak, apa pisang goreng kayak gitu. Ini tempe. Ini aku beli ketimun, udah kayak gitu aja. Tahu aku masih ada stok ya. Ya jadi ibu rumah tangga itu kayak gitu sih. Masa kamu gak lihat bapak ibu kamu? Ya kayak gitu. Udah ya, aku belanjanya ini sekitar 30-an. Yang ini 20.000 ini. Pisang kepok. Kentang. Kentang, anakku suka kentang, kemarin aku makan. Hah? Lah, kok tidur? Dek, Mal, ya aku udah siapin maem loh. Hikmal, Mal, kan. Tuh, ayo maem. Ayo dek maem. Nak minumnya nak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Aku. Nah, tahu aku potong segitiga aja. Ini aku kasih garam aja ya sama bawang putih. Udah, aku goreng sedikit-sedikit saja. Aku suka tahu, enak. Ini enak nih. Tahu kesukaan aku sekarang. Kemarin kesukaan pak suami aku. Tuh, hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya nggak apa-apa nih, nggak meletup-meletup. Tuh, sedikit-sedikit aja. Balado terong ini udah sore ini aku suka sambelan kayak gitu. Sambelnya, ini telur rebusnya ya, terongnya.
agak matang aku kurangi itunya, minyaknya aku kurangi, sambalnya seperlunya saja. Balado terong udah selesai. Balado terong udah selesai. Ini aja makan aku nih. Aku pakai klep soalnya bekas lebaran belum habis. Gak bisa sih padahal. Aku ambil lagi ya, tuh masih ada ya, udah mancip tuh. Aku mau makan dulu tuh sambal terongnya. Ini bumbu kecapnya masih ada, aku suka tuh. Balado terong kesukaan aku. Ya, tahu kesukaan aku juga. Nih telur rebus. Nah, udah ya, makan dulu. Malam ya, sekarang aku mau bikin kacang hijau. Enak kan, besok pagi juga enak ditaruh di kulkas kayak gitu. Sekarang masih jam 6 habis maghrib. Jam 6 berapa ini? Jam 6.12. Ini ada kacang hijau. Aku beli di Indomaret. Tuh, kacang hijau dikasih santan, gula merah, sama kolak. Kayak kolak pisang kayak gitu sama kacang hijau. Aku belum pernah ya. Cuman sedikit sih ini. Cuman seperempat. Oh, ada ininya. Ini. Supaya nggak mudah tengik. Ini bagus. Udah screen ya. Pakai apa tuh namanya? Pakai ukuran ini. Biasanya saringannya ukurannya mesh atau mili ya. Kalau bisa mili ya mili. Kalau lebih kecil dari mili itu mesh. Inci itu apa ya, satuannya luar negeri. Inci. Aku cuci dulu ya. Karena aku pakai tadi presto, udah satu kali aja. Direndam juga boleh. Nah, direndam boleh juga, tapi nggak usah juga nggak apa-apa. Ini kan aku pakai panci baja. Aku tutup, mudah kok. Ya, aku bikin sore ini, besok pagi tinggal buat sarapan. Ya. Tuh ada yang mentah, masih mentah. Aku ambil yang matang-matang aja ya. Ini pisang kepok. Pisang raja itu dimakan kayak gitu enak. Tadi nggak ada kayaknya. Pisang raja nggak ada. Tuh aku ambil yang matang-matang. Nggak bisa sih, alot sih. Ais. Tuh, bagus ini. Pisang gaji, gaji, pisang kepok, apalagi aku macem-macem pokoknya. Aku kasih gula merah boleh, gula putih juga boleh. Kemudian ini aku pasang, apa ini, pisang. Ini kan
Nah, aku nggak pakai pandan, udah ini tunggu mendidih lagi. Aku kasih gula merah boleh, gula pasir boleh. Tunggu mendidih lagi, aku tutup, ya kan, supaya tuh nanti mateng itu pisangnya. Sini. Santannya terakhir aja, santan satu aja. Iya lah. Tuh. Ini sudah jadi kan kacang hijau, kolak kacang hijau dan pisang. Ini ibuku dulu sering buat sendiri panen kacang hijau. Hai. Sudah, selamat makan. Ini kesukaan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah